Persembahan seorang janda miskin. Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Markus 12 ayat yang ke-41 sampai ke-44. Tuhan Yesus membuktikan ajarannya kepada murid-muridnya sendiri dan orang-orang yang memberikan persembahan bahwa Tuhan Yesus hanya duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Cerita persembahan seorang janda miskin mencatat Tuhan Yesus tidak memasukkan uang ke dalam peti persembahan dan murid-muridnya juga tidak memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus hanya memberikan penilaian kepada orang kaya yang memberi persembahan dari kelimpahannya dalam jumlah besar, dan seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, yaitu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi, kalau janda miskin ini memberi seluruh nafkahnya, bagaimana janda miskin ini bisa memberi persepuluhan? Semua yang ada padanya, bahkan seluruh nafkahnya, dimasukkan ke dalam peti persembahan. Inilah yang membuat Tuhan Yesus marah kepada ahli Taurat dan orang Farisi di Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-14. Dan Tuhan Yesus berkata, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Tuhan Yesus datang ke dunia karena kesesatan agama mencapai puncaknya. Ahli Taurat dan orang Farisi mencari keuntungan, keuangan dengan memakai topeng agama. Ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan persembahan dan persepuluhan, tetapi mereka menelan rumah janda-janda yang paling miskin sekaligus. Juga ditelan keuangannya, seperti cerita persembahan seorang janda miskin. Gereja sekarang, jika masih mengikuti jejak orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan persembahan dan persepuluhan, sekarang bertobatlah. Jika tidak bertobat, maka Tuhan Yesus pasti akan memberikan hukuman yang lebih berat. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kepada murid-muridnya. Dan ajaran Tuhan Yesus dilakukan oleh jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-32 sampai 37. Murid-murid Tuhan Yesus tidak cinta uang. Jemaat mula-mula ada yang menjual harta miliknya, lalu dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah, rumah, menjual kepunyaannya itu
dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, bukan untuk dinikmati rasul-rasul yang adalah murid Tuhan Yesus, tetapi dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Murid Tuhan Yesus berhasil melakukan ajaran Tuhan Yesus yang tidak mengajarkan persembahan dan persepuluhan. Amin.